Tombak ilahi. Ketika tusukan datang, Xian Wei ada di dunia. Xiahou Zongyi seperti kaisar biadab timur yang hidup. Para dewa mengikuti. Kekuatan senjata ini telah membuat banyak dewa iblis terlihat gemetar ketakutan. Bisakah keturunan naga sejati menang? Sulit untuk mengatakan bahwa bocah laki-laki dari suku Xiahou, di Bloodline, di tubuh berdaging, dengan kekuatan abadi, semuanya sangat baik. Golden Immortal bahkan diajari oleh pencuri anjing Xiahou. Senjata ilahi ini juga merupakan harta karun tertinggi suku Xiahou. Darah naga dari keturunan True Dragon apa tingkat kebangkitannya? Itu pasti tidak semurni suku Xiahou. Ya, setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin ada darah murni keturunan True Dragon? Dan kerumunan yang terbakar itu berteriak keras dan meraung dengan liar, seperti orang yang sekarat sebelum mati. Yang mulia, bunuh dia. Yang mulia memegang Qian Kun Yugun. Keturunan naga sejati ini menipu lonceng kaisar yang mulia, tetapi dia tidak menggunakannya. Saya melihat bagaimana dia mati. Tanpa senjata ilahi, dia pantas bertarung dengan yang mulia. Bagi Xiahou Zongyi, orang Dongman memiliki keyakinan mutlak dan bahkan memuja. Tanda seru. Pada awalnya, Secret Realm bertarung, meski berakhir seri. Tapi semua orang tahu bahwa Yang Mulia sedang melepaskan air saat itu. Setelah keturunan naga sejati Anda dianggap sebagai musuh, Yang Mulia akan tetap berbelas kasih. Melihat tembakan mengerikan yang menghancurkan kehampaan, wajah Ziyun tiba-tiba berubah. Bos. Tapi di depan banyak anak Dongman, di mana dia bisa mengatakan bahwa bosnya tidak baik. Tapi Xiahou Zongyi, bagaimanapun juga, adalah kaisar dari Mania Timur. Mengerikan. Jika bos juga memiliki kultivasi kaisar naga, di mana dia akan kalah darinya. Ziyun mengepalkan tangan dan melihat banyak dewa iblis, sedikit tidak rela. Ini jelas terlalu menggertak sekarang. Banyak dewa iblis tidak menerima begitu saja, meskipun mereka tidak akan membiarkan api dan yang lainnya hidup hari ini. Ada beberapa hal, bukan hanya hidup dan mati. Menindas orang. Lalu kita berdiri di sini. Bukankah mereka juga mengintimidasi anak-anak Dongman? Ziyun kaget. Memang benar dewa iblis berkata sebaliknya. Penguasa monster yang mulia ada di sini. Bahkan jika bos dapat mengalahkan Xiahou Zongyi, dia mungkin tidak akan mengalahkan hampir 1000 pembangkit tenaga Dongman. Belum lagi jumlah orang yang berbeda seperti langit dan bumi. Pembangkit tenaga listrik Dongman ini melakukan penghancuran diri, yang tidak dapat mereka tanggung. Raja monster tua itu juga berkata dengan dingin, jika kamu bahkan tidak bisa memenangkan pertempuran ini, kamu tidak perlu pergi ke dunia baru karena kamu hanya akan mati di luar. Lagi pula, Monster King Divine murid melintas, saya harap anak ini jangan jatuh ke dalam prestise keturunan True Dragon, Bang. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Senjata dan pedang bertabrakan. Dua gengsi senjata ilahi menyapu segala arah dan menyapu aula besar. Kedua sosok itu semuanya hancur dalam kehampaan, dan berkedip kembali di saat berikutnya. Yang membuat Ziyun terpana adalah siluet ramping yang selalu dia anggap sebagai dewa perang adalah wajah yang pemalu dan tampan. Noda darah ditusuk. Bos. Tanda seru. Tanda seru. Xiahou Zongyi berbalik. Wajahnya cemberut. Tembakan ini gagal membunuhmu. Tapi saya melihat setelah skala terbalik di tangan Qin Yichen. Dia merasa lega. Ternyata kamu juga memiliki senjata ilahi. Dan sepertinya aku benar-benar mempermalukanmu. Qin Yichen menyeka pipi yang tergores oleh ujung pistol noda darah yang pecah. Wajahnya dingin. Pedang ini disebut pedang ilahi skala terbalik. Ditempa oleh skala terbalik nenek moyang keluargaku yang tak terhitung jumlahnya. Pertahankan wilayah timur. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang Anda potong. Ingat kegagalan untuk pulih dari Divine King? Tanda seru. Saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa ini adalah pedang. Banyak pembangkit tenaga listrik Dongman terkejut, dan bahkan Xiahou Zongyi terkejut. Hal itu, perlombaan iblis prefektur Zong, dan Dongmannya, merupakan kerugian besar. Saya pikir mereka dan Demon Rache tidak repot-repot mencari penawaran. Siapapun yang memimpikannya, pemenang terbesar ternyata adalah True Dragon, yang sudah menjadi tabu. Nenek moyang Guangling memiliki pedang ini di tangan mereka, yang membuatmu sangat takut untuk melangkah maju. Hari ini, aku akan memotongmu dengan pedang ini, dan itu akan menganggapku sebagai kekuatan dewa naga sejati. Qin Yichen kata demi kata, seperti raungan naga, menakjubkan. Pertempuran antara Xiahou Zongyi dan dia adalah kemenangan dan kekalahan. Ini adalah pertempuran untuk kemuliaan dua ras. Jadi, dia harus menciptakan semangat juang dan moralitas yang tak terkalahkan untuk dirinya sendiri. Xiahou Zongyi tersadar dari keterkejutannya, dan wajahnya tertegun lagi. Pedang ini telah dipotong dari Divine King, tetapi tidak dapat memotongku. Karena, saya Xiahou Zongyi. Saya yang mulia dong. Bunuh. Tanda seru. Tanda seru. Dua sosok meledak lagi, dan senjata ilahi tersapu. Namun, pipi Qin Yichen muncul lagi setelah beberapa saat. Noda darah. Xiahou Zongyi berbalik, tidak lagi untuk mengatakan lebih banyak, tetapi untuk membunuh semua niat di tangan serangan tombak dewa.
Bang bang bang. Setiap tembakan akan menusuk Qin Yichen dengan lubang darah ekstra. Bagaimanapun, ini adalah serangan senjata ilahi, bahkan jika itu adalah Pantheon. Pertahanannya sedikit malu di depan tombak dewa ini. Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun, dihadapkan dengan semakin banyak lubang darah di tubuhnya, tetapi menolak untuk mundur. Xiahou Zongyi tertawa semakin liar. Hahaha, kamu bisa menghentikanku beberapa tembakan lagi. Timbangan terbalik ada di tanganmu, itu limbah besi. Juga ya, True Dragon telah diinjak oleh Demon Rache, dan kamu berani marah lagi. Ziyun terlihat pucat, bos yang tak terkalahkan sepanjang waktu, telah jatuh ke arah angin. Dan hampir selalu dipukuli. Hampir mengandalkan kepercayaan pada True Dragon Rache dan tubuh berdaging kurang ajar untuk mendukungnya. Tetapi jika Anda melanjutkan, cepat atau lambat Anda akan kalah. Apa yang terjadi? Apakah tombak ilahi anak kecil itu lebih buruk dari skala terbalik bos? Mata naga Ziyun yang cemas berwarna merah, dan berapi-api dan yang lainnya bertepuk tangan lagi dan lagi. Yang mulia, potong True Dragon hari ini, bahkan jika sudah mati. Bebek keturunan True Dragon, monster sovereign. Apakah Anda berani menembak keturunan naga sejati ini bahkan jika Anda terbunuh? Monster sovereign masih belum bisa diprediksi. Namun, semua dewa iblis melihat siluet ramping yang penuh dengan daging dan darah. Tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala, bingung dan kecewa. Raja monster bahkan menghela nafas. Senjata ilahi tidak memiliki celah, dan bahkan skala terbalik tidak lebih buruk dari tombak dewa pada anak-anak Xiahou. Perbedaannya bukanlah senjata ilahi adalah penguasaan senjata ilahi, serta kendali dan kendali Dao abadi. Monster King memandang Qin Yichen dan berkata perlahan, pada akhirnya, tidak ada yang akan membimbingku. Jika ada seorang kaisar naga hidup, anak ini tidak seperti ini. Gunung Iblis juga mengelus tangannya. Ya, anak dari suku Xiahou akan menjadi dewa, dan anak itu adalah 9 puncak lapisan surgawi. Tidak mungkin untuk memahami langit dan bumi di atas Dao abadi. Daging Qin Yichen kabur, dan kunci untuk membuatnya salah adalah bahwa setiap tembakan serangan Xiahou Zongyi seolah-olah panteonnya tidak berguna. Secara umum, tidak mungkin untuk menahan serangan sama sekali. Apakah senjata ilahinya menembus kekuatan pertahanan? Bagaimana dia menembusnya? Tidak mungkin baginya untuk kehilangan pedang ilahi skala terbaliknya. Sea of Within Consciousness, Hong Lian berkata dengan cemas, skala terbalik tidak kehilangan tombak ilahi, itu kamu. Pertempuran hidup dan mati, di mana ada niat untuk menjual Guan Lian, dan itu tidak akan memukul moral Qin Yichen. Aku mendengar anak kecil Dongman berteriak barusan, dan tombak dewa di tangannya disebut Qian Kun Poyu.